diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan ma'unah, pertolongan atas berbagai macam usaha-usaha, tawakal ya, yang kita lakukan dari hal yang sifatnya duniawiyah, keduniaan, ataupun juga aspek yang berkaitan dengan ukhrawiyah, keakhiratan. Pagi hari ini kita akan memasuki beberapa ayat dalam surat Al-A'raf, masih dalam surat Al-A'raf, ayat yang ke-159. Berikutnya nanti sampai 163 barangkali ya. Ini untuk menguatkan penjelasan dari 159 satunya, tambahan ayat-ayat ini. Baik, saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wa qatta'nahum isnatay asyrata asbatan umaman. Wa awhayna ila Musa idh istasqahu qaumuhu an idrib bi asakal hajar fambajazat minhu isnata asyrata ayna qad alima kullu unasin mashrabahum wa dhallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa idh qila lahum uskunu hadhihi al-qaryata wa kulu minha haythu syi'tum wa qulu hittatun wadkhulul baba sujjadan naghfir lakum khati'atikum wa sanazidul muhsinin. Naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Wa min qaumi Musa, dan di antara kaumnya Nabiullah Musa itu ada ummatun, sekelompok umat yang mana mereka ini yahduna, mendapatkan petunjuk, bil haqqi, untuk melaksanakan kebenaran, wabihi, dan dengan petunjuk itu,
mereka ya'diluna berbuat adil. Yaqulu ta'ala mukhbiran an bani Israil anna minhum di antara mereka, yakni kaum Musa, umatnya kaum Musa, itu ada ta'ifatun, kelompok ini yattabi'unal haqqa, mereka mengikuti kebenaran yang didakwahkan oleh Nabiullah Musa. Jadi rupanya tidak seluruh kaum Musa ini manut, ada juga yang nakal, ini nggak mau. Ini ada umatun ta'ifah. Wa ya'diluna bihi, dan mereka berbuat adil. Masya Allah ya. Kalau kita melihat kata adil itu berarti memang satu term kata yang memang dari dulu ada. Masya Allah, adil. Saya suka renung-renung ya. Saya pernah nanya ke mahasiswa yang asal dari berbagai daerah di Indonesia gitu, adakah kata adil atau padanan atau sinonim adil di bahasa lokal? Itu apa tuh? Kata adil bahasa lokalnya apa? Nah, mereka ternyata nggak bisa menyebutkan adil. Coba bahasa Jawanya adil, ya nggak ada adil. Masya Allah ya. Apa yang saya bayangkan, kalau di Indonesia ini atau di Nusantara ini tidak ada kata adil, berarti Islam memang telah memberikan kontribusi menambah kosakata dalam perbendaharaan kata. Satu. Yang kedua, kalau tidak ada adil berarti selama ini kan istilah adil atau praktek keadilan belum nampak dalam sejarah kita ini di Nusantara ini ya. Sehingga perlu dimasukkan satu peradaban, yakni peradaban adil. Masya Allah ya. Jadi ini satu keberhasilan dalam dakwah ini. Yang ketiga, saya suka merenung-renung bagaimana kata adil itu masuk dalam legislasi atau konstitusi negara kita. Ya, dalam Pancasila itu kan ya, keadilan. Nah, ada keadilan, dahsyat ini dahsyat ini. Dari sini kemudian yang keempat, kita bisa merenungkan satu kenyataan sejarah. Kalau begitu, dakwah ini sudah berjalan begitu panjangnya di negeri ini, bukan sekedar hari ini. Dan maaf, ini sekaligus untuk mengoreksi banyak orang atau banyak kelompok atau sebagian kelompok ya menyebutkan ini dakwah karena saya. Enggak, dakwah udah dari dulu ada. Ini kan ada kadang-kadang kesan ini ya, karena dakwahnya rame, pengikutnya rame ya, seakan-akan dakwah baru berjalan hari ini. Enggak, dari dulu. Mana bukti tadi? Karena apa? Untuk memasukkan istilah di dalam konstitusi itu kan bukan pekerjaan ringan. Dia memerlukan perdebatan yang sangat intens, sangat panjang. Ya, Masya Allah ya. Nah ini kata adil. Ya, rupanya ya, Nabiullah Musa itu juga membawa pesan yang namanya keadilan. Allahu Akbar ya. Kama qala ta'ala min ahlil kitabi, di antara ahlul kitab itu ummatun, ada umat qaimatun yang tegak, yatluna ayatillah, tegaknya apa? Membacakan ayat-ayat Allah.
ana al-laili, di tengah malam. Wahum yasjuduna, dan mereka sama bersujud. Ya, kita bisa bayangkan untuk menegakkan kalimatullah itu sampai harus ditegakkan di tengah malam. Artinya apa? Selain usaha yang sifatnya manajerial, ya, bentuknya tawakal, usaha-usaha manusia itu ya, membacakannya itu dakwah, ya, mengajar, mentablik, ya, mempraktekkan. Ada juga, ya, agar ayat Allah itu tegak, caranya apa? Sujud di tengah malam, artinya minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah nanti ada satu kesadaran bahwa tegaknya dakwah itu tidak sekedar apa yang kita usahakan, tapi juga atas pertolongan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ya, ini penting buat kita ini, ya, masing-masing kita di dalam mendakwahkan agama ini tidak cukup hanya usaha di lapangan saja, tapi agar senantiasa mengaitkan dengan ibadah takarrub kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa itu ya tidak mungkin. Beberapa kitab juga menyebutkan begitu ya, kayak Al-Madkhal ila ilmi dakwah. Dalam ilmu dakwah itu ada 12 sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang dai, seorang pendakwah, ya, penyuluh agama, mungkin bahasa yang lain ya di lapangan ya, di agama. Salah satunya adalah bagaimana seorang penyuluh agama, seorang pendai, seorang guru, ya, itu senantiasa punya hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa itu ya tidak kuat itu, tidak kuat. Karena apa ya, yang membelok-belokkan hati, membolak-balikkan hati itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka kuatkanlah hatiku untuk senantiasa berada di jalan. Masya Allah, ini tidak mudah ini ya, tidak mudah. Ada di dalam surat Ali Imran ayat 113 yang tadi ya. Ada lagi juga ayat yang lain yang semakna dengan ini. Wa inna min ahlil kitabi, dan sesungguhnya di antara ahlul kitab itu laman, ada orang yu'minu, yang beriman billahi, kepada Allah, wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian, wa ma unzila ilaihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka, pada kamu Rasulullah, wa ma unzila ilaihim, kepada kaum-kaum sebelumnya. Khashi'ina, mereka ini khusyuk, memperhatikan, ya, lillahi, kepada Allah. La yashtaruna, mereka tidak memperdagangkan, tidak menjual, bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah itu, samanan qalilan, dengan harga yang murah. Ulaika, mereka itu, lahum, untuk mereka, orang-orang yang tadi beriman kepada Allah, ya, mengimani kitab-kitab Allah, mereka, bagi mereka apa? Ajruhum, ganjaran, inda rabbihim, di sisi Allah, di sisi Rabb mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah itu sari'ul hisabi, maha mempercepat hisabnya.
Surat Al-Imran ayat 199. Ya, banyak ini ayat-ayat. Satu lagi, ada beberapa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina, dan adapun orang-orang ataina yang kami berikan hum kepada mereka al-kitab, kitab Allah, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, juga suhuf. Suhuf itu nggak sampai berupa kitab tapi lembaran-lembaran. Suhufi Ibrahim wa Musa, ya. Lembaran-lembaran Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Musa, yang lainnya juga ada lembaran-lembaran, nggak sampai komplit seperti Al-Quran, ya. Min qablihi, ya, dari nabi-nabi sebelum mereka, ya, maksudnya sebelum Rasulullah. Allah juga nurunkan kitab. Hum, mereka, bihi, dengan kitab tersebut, itu yu'minuna, sama beriman. Orang-orang ini sifatnya apa? Karakternya apa? Wa idza yutla, manakala dibacakan alaihim, kepada mereka, qalu, mereka menjawab, amanna, kami beriman, bihi, terhadap kitab tersebut. Innahu, sesungguhnya kitab tersebut, mereka bersaksi, itu al-haqqo, kitab yang benar, mir rabbina, dari Rabb kami. Inna, sesungguhnya kami, kunna, kami, min qablihi, dari sebelumnya, dari sebelum kitab itu, ya, itu muslimina, orang-orang yang berserah diri. Ini nanti ada kaitan dengan apa? Islam itu sejatinya, penamaan Islam itu sudah sejak dari dulu, muslimin. Tidak sekedar penyebutan terhadap umat Rasulullah, tapi umat-umat yang dulu itu juga masuk dalam kategori sebutan muslim, muslimin, orang yang berserah diri, ya, kepada Allah tentunya, ya, kepada Allah SWT. Ulaika, mereka itu, yuktuna, sama menghadirkan, ya. Ulaika yu'tauna ajrahum, ulaika, mereka itu, yu'tauna, diberikan, yukti, dikasih. Yuk, mereka dikasih. Apa dia yang dikasih? Ajrahum, ganjaran, marrataini, dua kali lipat. Disebabkan apa? Bima sabaru, disebabkan karena kesabaran mereka. Masya Allah, ya. Jadi pahala yang pertama karena keimanannya, pahala yang kedua karena menerima, ya, menerima sebagai seorang muslim yang harus menanggung beban. Dengan cara apa menanggungnya? Dengan kesabaran, ya. Betul, ya, kayak kita ini, semoga, ya, kita sudah mengimani Al-Quran, tapi nggak cukup sekedar mengimani. Di dalam proses pelaksanaannya, ya, misalnya apa? Perintah tentang sholat, perintah tentang zakat, ya, kita sudah mengimani, tapi untuk bisa melaksanakan sholat, dia harus ditegakkan melalui kesabaran. Mengapa? Ya, untuk menegakkan perlu waktu, menyisihkan waktu. Untuk menegakkan perlu datang dari rumah ke masjid, ya, Masya Allah, ya. Untuk bisa menegakkan harus menyediakan peralatan-peralatan untuk sholatnya. Membangun masjid kan tidak langsung jadi, ya, perlu kesabaran yang lama, menunggu kapan jadinya, kapan biayanya datang, ya kan, ya, kapan
bertambah jamaahnya, nyari berusaha ya DKM ngurus masjid, hubungin orang yang bikin pengumuman, diajak. Masya Allah ya, jadi kesabaran itu diantaranya adalah menyebabkan pahala ini. Bima sabaru, Masya Allah. Al-ayat Surat Al-Qasas ayat 53 sampai 54 ya. Wa qala ta'ala, yang semakna dengan ini, qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun, adalah alladzina, orang-orang ataina yang kami berikan hum kepada mereka al-kitab, kitab, yatlunahu, mereka dengan kitab itu sama membacanya, haqqa tilawatih, dengan sebenar-benar bacaan, dibaca beneran. Maksudnya apa sih? Dibaca dengan tidak punya maksud lain kecuali ya maksud ayat itu. Itu contoh, baca ayat biar dipilih, baca ayat untuk menghina, nah, ya boleh. Ya. Baca ayat untuk apa barangkali? Biar dianggap pintar. Nah, baca ayat untuk barangkali apa ya? Mungkin ya untuk kepentingan kekuasaan barangkali itu ya. Nah, baca ayat itu kepentingan kekuasaan atau apa? Mengalahkan ya yang lain. Itu dengan ayat, pakai ayat juga gitu ya. Perang ayat. Dalam apa? Pemilu. Wah, ya. Boleh jadi kan ya? Masya Allah ya. Atau dalam ayat-ayat yang ya pakai praktek-praktek yang lainnya, ulaika, mereka itu yu'minuna, mengimaninya, bihi, dengan kitab itu. Dia mengimani beneran dengan seluruh risikonya ini. Wa qala ta'ala, ada lagi satu ayat ini, Masya Allah ya. Innal ladzina, dan sesungguhnya orang-orang utu, yang sama melaksanakan, yang sama memenuhkan al-ilma, ilmu, min qablihi, dari sebelumnya, idza yutla alaihim, ketika dibacakan kepada mereka, idza yutla alaihim yakhiruna, mereka sama apa ini, lil adqani, menundukkan ya, dirinya ya, sujadan, dengan bersujud ya, menggerakkan badannya untuk bersujud. Wa yaquluna, dan mereka berkata, subhana rabbina, maha suci Rabb kami, in kana wa'du rabbina, sesungguhnya ya, ingkana, manakala, waktu Rabbina, musuh dari Rabbku ini, la maf'ula, sama melakukan sesuatu. Wa yakhirruna lil azqani, dan mereka bersungkur atau tersungkur, menyungkurkan badannya ini, ya beguna, dalam kondisi menangis. Masya Allah ya, karena apa ya? Beratnya beban yang harus diterima ketika mengimani ayat Allah, ya kan? Beratan ya. Sekurangnya ada sindiran, nah ini apa ini, Yaman, nah itu kan ya. Kalau baca ayat atau melaksanakan ibadah dalam pilpres kemarin ya, selalu ada sindiran, wah ini Yaman ini, nah, itu, atau apa ini, anggotanya siapa gitu kan ya. Jadi ada sesuatu yang ya minis, apa ya penghinaan lah, nadanya penghinaan. Nah itu perlu disikapi dengan kesabaran ini. Bahkan disikapinya dengan ya bekuna, menangis di hadapan Allah, minta pada Allah.
wa yaziduhum, dan menambahkan kepada mereka, ya, dengan ayat-ayat yang dia baca itu, tambah kuat apa? Khusyu'an, khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat, ya, dalam kitab-kitab itu termasuk Al-Qur'an juga, ya. Bagi kita tentunya ini itu akan memberikan pengaruh, ya, kepada kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak ada ayat, boleh jadi kehidupan manusia ini sangat liar. Karena apa? Tidak ada yang mengingatkan. Ya, nggak ada yang mengingatkan, Masya Allah. Kita saja merasakan, ya, sore menjelang maghrib terdengar dari masjid mana ada suara tilawatul Quran, rasanya adem. Oh iya, bentar lagi mau maghrib ini. Ya. Sebelum subuh ada bacaan itu. Oh iya, ingat, sebentar lagi mau subuh, siap-siaplah. Masya Allah, ya. Ya, menggerakkan ini, ya. Di acara-acara YouTube itu, ya, yang sangat terkenal, ya, siapa itu, Dondi apa siapa itu, ya, membuat banyak pendeta-pendeta akhirnya penasaran, ngajak dialog. Karena apa? Penasaran dengan kitabnya, ya, dengan ayat, masuk Islam. Masya Allah, ya. Dahsyat ini. Jadi saya melihat perkembangan apa, ya, YouTube dan sebagainya ini, media sosial itu, manakala digunakan, medsos digunakan dengan benar, dia akan mempercepat, ya, pengaruh orang untuk berubah. Dahsyat ini, ya. Dan karena ini, ya, yang senang, yang bisa, yang terampil menggunakan ayat ini, menggunakan media ini, bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Masya Allah, ya, perkembangannya dahsyat memang, ya, luar biasa. Ya, kalau yang kayak seusia saya sekurangnya udah repot, hanya penikmat aja, menikmat. Saya suka buka-buka, Masya Allah, ya, perkembangan Islam di luar negeri, di kawasan-kawasan yang dulu kita nggak pernah membayangkan, ya. Kayak di Jepang berkembang Islam, di Korea berkembang Islam, tidak pernah membayangkan kita, ya. Ternyata berkembang melalui banyak saudara-saudara kita yang jadi TKI, jadi TKW ke sana. Masya Allah, berkembang. Ada dialog kebudayaan, dialog Islam. Ya memang nggak sempurna karena yang datangan memang bukan dai, ya, tapi itu sudah memberikan kontribusi pengaruh yang luar biasa. Ya, Masya Allah. Jadi indah sekali ini. Ya. Qala Ibnu Katsir, balaghani, sampai kepadaku, katanya ada satu riwayat, anna Bani Israil, sesungguhnya Bani Israel, lama qatalu anbiya'ahum, manakala mereka Bani Israel ini membunuh nabi-nabi mereka. Sebelumnya kita sudah baca, ya, Masya Allah, ya. Bani Israel ini satu kaum yang diturunkan banyak nabi, sekitar 10. Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim kan pernah di sana, ya. Ibrahim, Yahya, Zakaria, Musa, Yakub, ya kan, ya, Ishak, Ayub, ya, Isa, Nabi Isa turun di sana. Masya Allah, Allah berikan perhatian yang luar biasa, ya. Satu kaum yang nabinya saja segitu banyaknya, tapi karena dua bleknya, dablek, ya, ngoyel dan sebagainya, melakukan perlawanan sampai nabi itu dibunuh. Allah, ada satu fenomena yang apa, ya, yang, ya, aneh itu, ya. Ya, kita nggak kebagian nabi ini, ya. Indonesia segini banyaknya yang kebagian nabi ini,
Ya, begitu datang nabi palsu lagi, aduh repot ya, masya Allah. Ya. Lama qatalu anbiya'ahum wa kafaru, dan mereka mengkufurinya, menolaknya. Wa kanu, dan mereka ini isna asyara sabton. Mereka ini terdiri dari 12 kelompok. Ya. Jadi Bani Israel ini terdiri dari 12 kelompok, suku, kabilah. Tabro'a, satu nih, ada satu yang tabro'a, berbaro'ah, berlepas diri dari yang, jadi yang 12 itu berlepas diri dari yang 11 berarti ya. Sabato tabro'a sabtun minhum, dari satu di antara mereka ada satu yang menyingkir, melepaskan diri dari apa ya, usil tadi, apa, membunuh Nabi tadi. Mimma sona'u, dari apa yang mereka lakukan tadi, mengkufuri dan qatlul anbiya, membunuh para nabi. Wa'tadaru, dan ya melakukan ya apa ini ya, alasan yang macam-macam lah pokoknya itu. Ya mempersulit diri, bikin ruwet lah kira-kira gitu. Was'alu, dan mereka malah minta kepada Allah Azza wa Jalla ayyufarriqa bainahum wa bainahum. Wah, ini mereka ini ternyata juga nggak saling ketemu nih, antara mereka minta pada Allah dipisahkan aja dah pokoknya, memisahkan diri. Iya. Fafatahallahu lahum, maka Allah membukakan kepada mereka nafaqan fil ardi, penghidupan di dunia. Fasaru fihi, mereka ini melakukan perjalanan ya. Fihi, dengan fihi, di bumi itu, hatta kharaju, sampai mereka ini jalan aja karena pengen memisahkan diri tadi. Hatta kharaju, sampai mereka ini keluar, min waraisin, dari belakang kawasan Cina. Sin itu Cina. Iya, jadi memang kalau kita membaca sejarah tentang Bani Israel yang kemudian kita kenal dengan Yahudi, bisa kemana-mana, memang tukang jalan. Karena tadi rawat, tukang gelut ya. Ya, Nabi dibunuh, setelah itu gelut antar mereka, apa ya, perang mereka. Ya memang ini orang yang survive barangkali begitu ya. Ya. Berpencar kemana-mana. Kalau kita baca sejarah tentang akhir perang dunia kedua, kan mereka sampai ke Eropa Timur, diusir sama siapa? Jerman ya. Lalu kemudian ada yang balik ya, minta agar Inggris memberikan keamanan dan kemudian menjadi cikal bakal Zionisme itu. Jadi Inggris itu meninggalkan masalah itu Inggris sebenarnya. Ya, jadi Inggris ini. Jadi Palestina diserahkan ke Mesir waktu itu. Ya. Israel yang hari ini ada dia urus, tapi karena suka ruwet tadi, masih ruwet juga. Jadi saya baca itu, Inggris akhirnya terpaksa melepaskan sakarep-karepmu deh. Karena apa? Diurus susah, ribut aja. Udah akhirnya udah sekarep-karepmu itu yang kemudian jadi masalah sampai hari ini. Karena apa? Ini orang Yahudi ini sudah kadung awalnya difasilitasi Inggris, yang di Eropa yang diusir oleh Nazi segala macam, balik, begitu balik masih ruwet, akhirnya Inggris lepas diri. Jadi memang kalau membaca sejarahnya itu memang ini ya, masya Allah, sampai hari ini begini ya, masya Allah ya.
Palestina juga kuat-kuat itu ya, Masya Allah, sabarannya dahsyat, ya dahsyat itu memang, Subhanallah, ya. Mungkin itu keturunan ini nih yang melepaskan diri dari kelompok yang 12 tadi, ya. Jadi hatta kharaju min wara'is sin. Ya, fahum mereka ini yang keluar tadi, satu kelompok yang memisahkan diri tadi, hunalika di sana itu hunafa, orang-orang yang hanif, orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar, muslimina yang menyerahkan dirinya, yang muslim, yastakbiluna yang mereka ini menerima kiblatana, kiblat kami, maksud kiblat Islam. Nah, sampai hari ini gitu. Jadi ini satu kelompok ini aja nih, ya, Masya Allah. Yang lainnya udahlah pokoknya ruwet itu. Qala Ibnu Jurayj, qala Ibnu Abbas, fadzalika qauluhu. Jadi seperti itulah. Ya, ini ada yang menarik tadi kemarin saya baca-baca lagi ya. Kelompok itu tuh, Masya Allah, ini apa? Nggak tahu ya, apakah ada kaitannya dengan kelompok hari ini ya, yang disebut dengan pasukan Hamas itu ya. Ini wallah alam ya. Saya belum melakukan studi yang mendalam, tapi ini ada penjelasan di Ibnu Katsir. Apa itu? Wa qulna, dan kami katakan, mim ba'dihi, setelah itu, li Bani Israila, kepada Bani Israel, uskunul ardo, uskunu al ardo, tinggallah kalian di bumi, fa idza jaa wa'dul akhirah, maka tatkala sudah datang ya wa'dul akhirah, kiamat, ji'na bikum, kami akan datang, bikum kepada kalian, lafifan, dalam kondisi sudah bercampur baur mereka ini. Wa wa'dul akhirah itu Isa ibnu Maryam. Nah, jadi yang dimaksud dengan wa'dul akhirah itu, fa idza jaa wa'dul akhirah, adalah datangnya Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihi salam. Nanti dalam hadis begitu ya, sebelum kiamat datang itu Allah datangkan, yaitu Isa ibnu Maryam. Jurayj qala, Ibnu Abbas juga begitu. Qala Ibnu Jurayj, qala Ibnu Abbas. Nah ini nih yang menarik nih. Berkatalah Jurayj dan Ibnu Abbas, apa itu? Saru fisarbi, jalanlah kalian, pergilah kalian, fisarbi, dalam terowongan. Wallah alam apakah ini yang dimaksud dengan terowongan itu hari ini ya, wallah alam dah pokoknya. Ini ada tulisan Ibnu Katsir yang sudah sangat lama, itu sampai kemudian penjelasannya yang dimaksud dengan uskunul arda fa idza jaa wa'dul akhirah, kamu pergi sampai nanti datangnya akhirat. Itu ada satu penjelasan, saru fisarbi, pergilah kalian, jalanlah kalian, fisarbi, dalam terowongan, sanata wanisfan, 1 tahun setengah. Wallah alam. Kalaulah bukan yang dimaksud itu hari ini, mungkin juga orang-orang pilihan yang tadi iman kepada Allah dari saudara-saudara di Palestina, barangkali juga mungkin ya penjelasan ini sebagai inspirasi barangkali. Ya kalau di atas habis kita, waktunya membangun satu tempat untuk uskun tadi, untuk bertahan tadi, ya, untuk hidup tadi di mana? Di dalam terowongan. Allahu Akbar, ya, di bawah tanah. Allahu Akbar. Wallahu alam, ini apakah karena bacaan ini menjadi inspirasi ya, wallahu alam bishawab. Tapi ini kok itu apa ya? Ada kemiripan gitu kan ya. Uskunu. Masya Allah.
Uskunul arda fa idza jawa'dul akhirah ji'na bikum lafifa, itu saru fis sarbi sanatan wa nisfan. Ya, ini untuk menginjek, mungkin ini ya itu inspirasi ya untuk membangun ketenangan, kekuatan. Itu perlu untuk ya berada di terowongan di bawah permukaan bumi. Masya Allah, dengan wah canggih itu ya, Masya Allah. Itu gimana itu caranya ya? Bikinnya katanya sudah dari tahun 2000-an atau 1990-an katanya itu. Masya Allah, pelan. Itu loh, bukan orang sabar gimana dia? Masya Allah. Wa qala Ibnu Uyainah an sadaqah Abil Hudzail minasadi wa min qaumi Musa, dari antara kaum Nabi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Masya Allah. Qala qaumun bainakum wa bainahum nahrun. Jadi pergilah satu kawasan antara mereka dengan mereka, itu satu kawasan itu di mana? Wa bainahum nahrun, sungai min sahdin, dari madu. Ya, ini nama sungai. Allah alam. Saya tadi pagi juga coba nyari-nyari di Google, ada nggak nih petanya ini? Ya, barangkali kita bisa mencari-cari itu, Masya Allah, untuk menguatkan keyakinan kita terhadap kenyataan ya, kenyataan hari ini. Ya. Perlu beli buku, saya pernah lihat ya, cuman waktu itu nggak kebeli karena terlalu mahal. Jadi peta-peta berdasarkan ayat dan hadis, nggak salah itu. Jadi ada ayat dan hadis itu ya, yang terkait dengan daerah-daerah itu kemudian dibuatkan dalam bentuk peta. Ya, ada 2 jilid atau 1 jilid itu. Saya pernah lihat di Gramedia. Ya. Tapi sebelum Covid aja harganya kalau nggak salah satu buku itu 400.000 loh nggak salah. Wah, jadi menarik ya. Kita jadi bisa lihat, oh gini ya, di sini nih tempatnya nih. Nah, jadi hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang kawasan, tentang tempat, tentang sungai, tentang kebun, pokoknya gitulah ya, khusus itu aja. Itu kemudian dibantu dengan apa itu, dalam bentuk gambar peta itu. Wah, canggih, saya bilang ini mantep. Kalau jadi guru kita bisa jadi mudah itu jelasinnya. Oh ini nih, itu. Karena kadang-kadang kan juga nggak kebayang nih, Madian di mana ya? Itu kan. Ailah itu di mana? Tursina itu di mana posisinya? Repot itu. Iya, Masya Allah. Tapi anak-anak muda sekarang bisa dikunjungin ya. Saya lihat YouTuber itu sampai bisa pergi ke ke Afghanistan, ya, ke pusat pembelian senjata segala macam. Wah, mantap kali ya, anak-anak muda itu pinter banget ya. Dahsyat itu, pergi ke kawasan-kawasan yang kita belum pernah membuat film-filmnya. Masya Allah, indah itu. Wa qatta'nahum. Nah, ini saya tambahkan ayat berikutnya ya, menjelaskan tadi ini, menambahkan penjelasan aja ini. Wa qatta'nahum, dan kami bagi-bagi mereka itu, kaumnya Musa, isna asyrata 12 asbaton, bagian umaman yang besar. Ya, kalau asbaton itu ya bagian, umam itu juga bagian sebenarnya, tapi asbaton lebih kecil dibandingkan umam. Umam ini yang gede-gede, kabilah besar. Ya. Wa auhayna, dan kami wahyukan ila Musa, kepada Musa, idistasqahu, tatkala mereka tadi isna asrota tadi meminta air. Siapa? Kaumuhu, kaumnya. Jadi kaumnya ini pernah minta air. Untuk apa? An adrib
agar menutupkan, menggepukkan, memukulkan bi'asaka, ini mukjizatnya Nabi Musa. Apa ini? Tongkat kamu al-hajara ke batu. Bajasat, maka kemudian memancar ya, keluar air maksudnya. Minhu, dari hajar itu memancar air di mana? Isnata asyrata ainan, 12 sumber mata air. Allahu Akbar ya, keadilan Allah SWT ya. Ya adilun tadi ya. Allah membagi umat Musa itu jadi 12 dan diberikan juga sumber airnya masing-masing. Masya Allah, ini kalau ada yang melakukan perjalanan, di mana ini sumber air yang mancur ini? Di mana nih? Masya Allah, kita belum cari ini. Ainan qad alima, yang mana? Qad alima, yang mana mereka tahu. Siapa yang tahu? Kullu unasin, setiap kelompok tadi. Jadi setiap kelompok tadi tahu masrobahum, di mana tempat mengambil airnya. Mereka udah tahu nih. Ya, kelompok ini di sini, kelompok ini di sini, kelompok ini di sini. Masya Allah, ini kalau ada sarjana ahli apa ini? Sejarah ahli atau apa ini ya? Geologi atau apa, ini bisa jadi bahan penelitian dia. Ya, hipotesa dia untuk membuat satu riset berdasarkan ayat ini. 12 sumber air ini di mana nih? Wah, canggih ini. Jadi berangkatnya dari sini masalah penelitiannya. Coba nanti kalau ada yang canggih berangkat ke sana, mungkin ya bertahun-tahun jangan ya. Berapa itu biayanya? Tapi kalau itu kemudian ya dikonversikan dengan hasil penelitian dan sebagainya, wah dahsyat ini. Kita umat hari ini kemudian mendapatkan satu informasi yang nyata dari ayat ini, bahwa ayat ini bisa dibuktikan. Allah. Ya. Secara apa? Secara ilmiah. Ini juga untuk memperkuat dua pendekar yang sedang adu argumentasi antara Ustaz doktor dengan guru gembel itu. Saya ngikutin itu. Wah, dasar ini keren-keren anak-anak muda ini adanya ya. Perdebatan ilmiahnya gitu. Apakah Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Wah, dasar ini. Dan ketahuan yang Ustaz Aminuddin, siapa itu? Canggih dia, pintar, Masya Allah. 9 tahun menekuni filsafat di Mesir. Kuliah, dasar ya. Wah. Iya, filsafat ya. Dasar yang bicara tentang kitab-kitabnya filsafat, dasar pakai ayat, pakai ini. Guru gembel hanya terbengong-bengong aja kan. Dan bisa mengungkap tentang kesalahan guru gembel ya. Wah, dasar ini. Senang saya berapa kali pokoknya sekali lihat di YouTube-nya. Wah, canggih anak muda ini sekarang. Masya Allah ya, menguasai ayat, dia belajar di satu kawasan yang sedang bergejolak itu, dia ungkapkan untuk membangun pemahaman yang penting di tengah umat. Masya Allah ya. Kalau ini inget itu tuh kayaknya rasanya pengen kuliah lagi, pengen muda lagi. Dengan perdebatan itu senang gitu. Masya Allah, dasar dengan ilmu. Wadallalna, dan kami, Masya Allah ya, nikmat dari Allah SWT, kami kirimkan penghalang di langit, alaihim, kepada mereka. Apa penghalangnya? Al-ghamama, awan hitam. Ya apa? Gak kepanasan. Ya, kita maklum daerah sana kan panas yang kayak apa itu ya.
Allahu Akbar. Saya bayangkan saudara-saudara kita Palestina itu ya, udah panas, rumahnya hancur, debu ya. Masya Allah ya. Kita di sini ya terasa panas sih memang, itu aja udah ngos-ngosan ya. Masya Allah. Di sana kayak apa itu, rumahnya hancur. Wa anzalna, dan kami turunkan kepada mereka, alaihim, kepada mereka, al-manna, buah manna. Nah, buah manna. Buah manna ya, manna. Pernah makan? Wassalwa dan salwa. Saya sekurangnya kalau manna sudah pernah. Kalau ke toko herbal atau ke Saudi itu manna, buah manna itu yang udah dikeringin itu. Jadi keringin dimakan krius rasanya itu. Nah, manna, buah manna. Kalau salwa saya belum pernah nih. Salwanya apa nih, belum pernah saya. Salwa. Kulu, makanlah kalian min thayyibati, dari makanan-makanan yang baik, yang thayyib. Ma, apa-apa, razaqnakum, makan apa saja yang telah kami berikan sebagai rezeki kepada kalian. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah ya. Airnya masih mudah sampai hari ini. Bayangkan itu perang, masih ada air. Allahu Akbar. Wa ma zalamuna, dan kami tidak mendolimi, ya, oleh kalian gitu. Kami berikan keadilan memang. Kami bagi kalian dan kami berikan rizki dari masing-masing. Tetapi kanu, mereka anfusahum, mereka sendirilah, yazlimuna, yang sama membuat kezaliman. Jadi yang bikin zalim itu ya mereka sendiri gitu. Ya, mereka sendiri. Bukan kami, bukan Allah SWT. Dan juga para nabi, enggak, mereka sendiri. Wa idh qila, dan ketika dikatakan lahum, kepada mereka, uskunu, tinggallah kalian, maksudnya bertinggallah kalian, hadhil qaryata, di bumi ini, yaitu Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis hari ini ya, Baitul Maqdis. Sekarang apa? Bahasa internasionalnya Yerusalem. Ya kan ya, Baitul Maqdis itu bahasa internasionalnya Yerusalem, bahasa orang Israel, Zionisnya kan nyebutnya dengan Yerusalem gitu kan ya. Baitul Maqdis. Wa qulu, dan makanlah minha, dari hadhil qaryah itu, haitsu syi'tum, dari apa yang engkau inginkan, terserah kamu lah pokoknya nih, makan sekuatnya. Ya. Wa qulu, dan hendaklah kalian mengatakan hittatun. Hittatun itu maksudnya minta diampuni dosa-dosanya. Kamu udah ya, terhadap kesalahan-kesalahan kamu yang dulu-dulu yang mau macam-macam itu, ya. Udahlah kamu minta ampun aja deh, kira-kira gitu. Minta ampun, hittatun. Wadkhulul bab, dan masuklah ke tempat itu sujadan, dengan bersujud. Maka naghfir, kami Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan ampunan lakum, kepada kalian, khati'atikum, seluruh dosa-dosa kalian. Masalah enak banget ya. Orang suruh tinggal di situ, makanannya sudah tersedia, makan apa saja yang kamu maui situ, ya. Lalu kamu minta ampun. Udah itu aja deh. Masya Allah. Karena udah saking bandelnya tadi. Maka sanazidul muhsinin, maka kalau itu kamu lakukan, kami akan menambahkan kepada kalian al-muhsinina, kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Enak sekali memang ini kaum yang enak ini ya.
Bani Israel, ya umatnya Nabiullah Musa ini ya, walaupun udah ruwet dari dulu sampai dipisah-pisah, Allah masih memberikan ya ihsannya pada mereka ini. Fabaddala, ini mulai lagi lah. Fabaddala alladzina, dan mulailah orang-orang mengganti ya, orang siapa yang mereka itu zalamu minhum, di antara orang dolim mereka. Jadi orang-orang dolim mereka ini sama usil mengganti. Apa yang diganti? Qaulan, ucapan, pesan, ghairal ladzi qila lahum, ya, yang itu tidak dikatakan kepada mereka. Ayatnya dirubah, pesannya dirubah nih, jadi kurang ajar tenan pokoknya. Luar biasa ini, dasar memang ini, masya Allah. Fa'arsalna, kami kirimkan alaihim, kepada mereka, karena mulai duablek lagi, mulai macam-macam lagi, kami kirimkan kepada mereka, kata Allah, rijzan, azab, minas samai, dari langit, bima kanu, disebabkan mereka itu yazlimuna, sama melakukan perbuatan dolim. Allahu Akbar. Memang ini ya, ini menambahkan aja bagaimana ya kebiadaban kaum Nabi Musa, Bani Israel ini, sampai kemudian dijelaskan begitu rinci di dalam ayat ini ya. Yang tidak sekedar ya mereka menolak ayat, sampai setelah menolak itu mengganti ayat yang lain, sampai mereka ini memburu para nabi dan rasul Allah. Bahkan sampai tadi berdoa di antara mereka agar dipisahkan antar kelompok mereka ini. Wah, mereka sendiri juga wah dasar ini, dasar, masya Allah. Taqaddama tafsiru hadhi kulli fi suratul Baqarah. Yani ayat ini sudah pernah dijelaskan di dalam suratul Baqarah. Jadi mengulang. Saya lupa belum sampai mengecek ya surat Baqarahnya ayat yang berapa. Ya kelewat ini. Baik, satu lagi aja nih. Biar satu pas. Was'alhum dan bertanyalah kepada mereka, yakni Bani Israel. Ya, itu kok sampai kayak begitu itu. Ya, gimana ceritanya Nabiullah Musa diperintahkan oleh Allah untuk nanya kepada mereka. Ini gimana nih ceritanya nih? Tentang apa? Anil qaryati, tentang kampung. Allati, yang mana kampung itu kanat iya hadiratal bahri, kampung itu di dekatnya, di pinggirnya laut. Ya, ini laut mana? Ini laut mati ya. Kalau Bani Israel laut mati ya. Idya'duna, yang mana mereka ini Bani Israel yang ini, yang tinggalnya di dekat laut mati ini, mereka ini sama melanggar. Apa melanggarnya? Fisabti, mereka melanggar di hari Sabtu. Itta'tihim, di saat mereka ini ya, hari Sabtu itu datang atau ada di hari Sabtu itu apa? Hitanuhum, ikan-ikan. Jadi mereka ini kan dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu, surut ibadah. Mereka ini gak tahan juga. Allah menguji, justru di hari Sabtu itulah ikannya banyak. Nah, itu. Ta'ittatihim hitanuhum, sementara yauma sabtihim,
pada hari Sabtu itu yauma sabtihim surra'an, pada hari Sabtu itu ikan yang banyak sama mengapung, kelihatan. Wah, tinggal nyerokin, lupa ibadah. Nah, udah mulai juga ini memang dahsyat ini ya. Turun gunung mereka ini. Sementara wa yauma, dan hari-hari la yasbituna, selain hari Sabtu itu ya, yaumus sabat ya, yaumus sabat. Ya, ada kelompok Injil apa itu Kristen Sabat. Nah, ibadahnya hari Sabtu. Advent katanya, Advent itu juga Sabtu. La taktihim, di luar hari Sabtu, di hari Sabat ini, hari Sabat ini sebenarnya tidak juga bisa dijelaskan yang maksudnya hari Sabtu kayak sekarang hari Sabtu. Namanya hari Sabat itu maksudnya hari mereka itu untuk konsentrasi ibadah. Hari ini Yaumus Sabat itu terkenal dengan hari Sabtu itu. La ta'tihim, itu nggak ada ikan. Jadi ikan itu nongol di hari pas mereka ini ibadah. Hari yang lainnya ikannya nggak nongol. Itu, Masya Allah. Ujian ini ya, mungkin banyak juga di antara kita juga diuji ya. Begitu mau ibadah malah ada proyek datang tamu. Bawa proyek, Masya Allah ya, boleh jadi ya, Masya Allah. Mau berangkat haji malah dapat proyek, bisa, wah ini gimana enaknya, batal haji atau barangkali gitu ya. Mau ngaji ya, mau ngaji juga begitu, aduh ini gimana nih ya. Kadzalika, seperti itulah nabluhum, kami uji mereka. Jadi Allah itu menguji melalui tadi datangnya harta justru di hari yang seharusnya Bani Israel itu beribadah kepada Allah. Nabluhum bima kanu, disebabkan mereka itu yafsukuna, sama berbuat fasik. Allahu Akbar ya, ini indah sekali ini ya. Ini ujian juga bagi kita ya. Ya, ujian bagi kita ya. Ya. Begitulah ya, ujian itu datang di saat justru seseorang mau menekuni hal-hal yang baik kadang-kadang, ya, hal-hal yang baik ya. Mungkin dulu sebelum jadi pejabat saya nanti akan menegakkan keadilan. Nah, saya tidak akan melakukan kezaliman. Begitu sudah jabatan di tangan, lupa, diuji itu. Ya. Antara menegakkan atau gimana ya enaknya ya, diuji ya. Makanya kita juga begitu ya, kita juga sama diuji ya. Dulu waktu mungkin masih hidup sendirian, saya akan ibadah rajin. Begitu datang pasangan hidup, istri namanya, mungkin anak namanya, waduh mana nih ya, berangkat ke masjid atau enggak nih ya. Mau ibadah atau enggak ya, mau ngaji atau enggak ya, mau melaksanakan ini enggak. Masya Allah, ujian-ujian ini. Jadi selalu ada ya seseorang ya, dan ini walaupun peristiwanya ini terjadi pada Bani Israel, sebenarnya dia tidak sekedar peristiwa yang terjadi pada Bani Israel. Karena ayat ini sampai kepada kita umat Rasulullah ya, boleh jadi ini adalah bagian dari iktibar, dari pelajaran. Hati-hati loh. Ada kadang-kadang rezeki ya, kesempatan yang datang yang itu justru membuat seseorang itu tidak fokus pada ya tujuan utamanya sebagai seorang hamba, seorang abid di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini barangkali ya cukup ya, insya Allah. Hampir jam 8 juga ya. Mungkin ada pertanyaan atau apa? Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di ayat 160 itu kan disampaikan tadi ada 12 suku ya Ustaz ya. Nggih. Itu apakah kejadian ini setelah Nabi Musa dan umatnya itu nyebrang dari Laut Merah
pas apa namanya pas kejadian yang di ayat 160 itu. Iya. Urutannya apa seperti itu? Nggih. Kalau melihat dari ayat-ayat sebelumnya, ya, setelah Nabiullah Musa, ini kan peristiwa setelah beliau diselamatkan dari kejaran Fir'aun, ya. Fir'aun, beliau diselamatkan oleh Allah, mereka kemudian kembali ke jalan yang benar, tapi kemudian kan mulai ini ndableknya ini kan mulai di saat beliau diminta untuk bertemu kepada Allah di Bukit Tursina itu sebelumnya. Ya, mulailah itu. Mulainya apa? Mereka ternyata membuat Tuhan baru yang dari ijil, dari pedet. Ya, anak banteng, pedet itu ya. Ijil itu kan anaknya banteng, anaknya kerbau itu. Ya, ijil. Jadi anaknya belum sampai jadi kerbaunya gitu. Ya, jadi ijilun. Kan ayat sebelumnya ya. Ijilun tadi ayat berapa ya sebelumnya ya? Yang dia dibuat dari tumpuan emas itu kan ya, berlian-berlian dan sebagainya dibuat, ya, bahkan kemudian dikasih suara. Nah, ada sautnya, ada suaranya. Ya keren juga ya, mungkin ya, itu keren penelitiannya ya. Itu mungkin apa itu? Sound system barangkali ya. Nah, Tuhan inilah yang kemudian disembah. Padahal nggak lama dari kepergiannya Nabiullah Musa ke Tursina, Gunung Tur itu ya. Masya Allah ya. Turun, beliau udah selesai turun, udah mulai ini. Ya Allah, baru ditinggal sejenak aja. Nah, itu juga mengindikasikan bahwa sekecil apapun peran kita di dalam membina umat itu sebisa mungkin kita pertahankan. Jangan sampai satu kawasan itu sepi atau tidak ada sekelompok orang yang melakukan dakwah. Jangan sampai mengambil satu peristiwa tadi, Nabiullah Musa pergi, ya kan? Padahal kan Nabi Harun ada itu. Nabi Harun tidak dianggap. Udah dasar juga itu ngomong. Dasar ya. Bikin Tuhan. Mulai dari situlah kemudian ya. Itu hukuman mereka ini ya di asbaton umama tadi dipecah-pecah ya, dipecah menjadi 12 kelompok, tapi ada satu kelompok yang tetap mengikuti ajarannya Nabiullah Musa alaihi salam. Masya Allah. Ya, ini perlu studi yang lebih komplit lagi barangkali kalau mau kita tarik sampai hari ini barangkali itu. Apa ini yang asbaton, yang satu ini kelompok mana ini, keturunan ini barangkali ya. Masya Allah ya, tinggalnya di kawasan mana ya. Itu kayaknya penting untuk menambah satu wawasan kita tentang berita dari ayat yang mulia ini. Masya Allah. Saya membacanya demikian. Jadi menjadi 12 kelompok ini setelah ya peristiwa tadi ijlun tadi Tuhan yang terbuat dari anak sapi tadi ya, ijlun di negeri Palestina. Iya, jadi Palestina itu kan sebenarnya Palestina itu, penamaan Palestina itu masih baru sejatinya ya. Yang lama itu kan kawasan itu namanya Suriah ya. Suriah ya. Syam, maaf. Syam ya. Syam itu kan terdiri dari Suriah, Mesir, Irak ya. Kalau bahasa yang lebih lama lagi, kalau di sini disebutkan dengan Madian. Madian itu satu kawasan yang disebutkan, yang tadi tempat tinggalnya Nabiullah Musa dan Isna Asyrata
Umaman tadi, Asbatan Umaman tadi, itu satu kawasan katanya antara Madain dan Tursina. Gunung Tur dengan Madain. Nah, Madain itu posisinya di pinggir tadi, laut tadi. Ya. Jadi pinggir laut tadi, Bahrun tadi. Nah, di kawasan itu. Ya, sekarang ya kawasan itu kawasan mana dia? Ya, Mesir sebelah sini, mungkin Yordan atau apa kan ya? Ya, Palestina itu kemudian baru namanya tidak lebih jauh lagi dibandingkan tadi Madian tadi. Nanti di situ juga menjadi satu kawasan yang kalau kita pernah baca di sini juga dijelaskan itu yang disebut dengan kawasan mata. Sebentar, kawasan namanya. Nah ini Ailah ya, namanya Koryahnya ini ya. Kanat hadiratal bahri tadi apa tadi? Dekat laut tadi, hadiratal bahri itu adalah qalaiya qaryah, kampung yuqalu laha Ailah, kampung baina Madyan wat Tur, antara kawasan Madyan atau Madain, kalau sekarang kita suka mengejaknya ya, Madain dengan Tur, Gunung Tursina. Iya. Disebutkan juga dari Ikrimah wa Mujahid annaha Ailah, disebutkan dengan Ailah, wakilah hiya Madain wa huwa riwayah an Ibnu Abbas. Oh, Masya Allah. Jadi di dalam sejarah para sahabat Nabi belum sampai menyebutkan Palestina, Madain. Iya. Wa qala Ibnu Zaid iya qaryah yuqalu laha Ma'tan atau Mata. Kita ingat Mata ini adalah satu kawasan yang dia punya kaitan dengan Adas bin Mata. Pernah dengar ya? Adas bin Mata itu adalah budak yang itu tinggalnya di Taif. Yang waktu Rasulullah berdakwah di sana kan diusir tuh. Nah, diikuti oleh seorang budak namanya Adas bin Mata itu. Nah, ngobrol ketika Nabi membaca basmalah sebelum makan anggur itu kan ya. Apa ini? Saya pernah diajarin. Ini adalah bagian dari kebudayaan keturunan kami, Mata. Oh, nyambunglah. Ya. Di mana Mata? Niniwa. Ini adalah umatnya Nabiullah Nuh. Oh, keturunan Nabi Nuh. Berarti kemudian, wah kita satu keturunan dong. Ngobrol di situ. Jadilah dia menjadi titik pangkal awal orang Taif atau orang yang tinggal di Taif, karena beliau sendiri tidak asal di situ. Gitu. Kan dulu perdagangan budak itu kemana-mana ya. Gitu kan. Jadi bayangkan ya, saya bisa bayangkan bagaimana Adas ini kok sampai ke Taif, bayangin itu. Dari tempat yang jauh itu, perdagangan barang, perdagangan orang. Dahsyat itu ya. Perdagangan orang sampai ke situ dari budak. Tapi itulah ya subhanallah, takdir Allah, justru beliau kemudian menjadi Islam dan ketemu dengan dialog. Allahu Akbar, dahsyat itu ya. Jadi makanya saya suka merenung, kadang suka ngobrol dengan teman-teman dai itu. Kita jangan selalu mengatakan kita ini bisa baca kitab atau apa dan sebagainya seakan-akan dakwah ini karena kita, karena orang-orang pinter, saya bilang gitu, karena orang-orang yang bisa baca kitab, karena orang-orang yang kuliah. Ya udah, buktinya apa? Adas itu dulu budak. Justru dialah yang kemudian menjadi pintu masuknya Islam di Taif. Bayangkan. Hari ini mungkin adalah kawan-kawan kita yang jadi
TKI, TKW, mereka pergi. Memang mereka ini tidak sesempurna kita, tidak nutup aurat, komplit sempurna kayak akhwat-akhwat pada umumnya ya, mereka ya cuma jubel-jubel kepalanya gitu. Tapi kan dia berdialog. Berdialognya apa? Mengenalkan tentang kalimat assalamualaikum, mau makan bismillah, milih makanan yang halal. Apakah itu bukan dakwah? Dakwah ya. Dasar saya bilang ini. Ya, belum tentu kita bisa melakukan itu untuk hal itu. Karena apa? Begitu yang datang kita, orang takut. Ini sopo nanti mau dikapir-kapirin nanti. Gitu kan ya? Oh, dasar itu. Iya. Nanti kapir-kapirin lagi, dibitah-bitahin dan sebagainya. Kalau mereka kan enggak ngobrol insania, tahu-tahu berubah. Dasar saya bilang. Nah ini penting saya bilang. Jadi ini sekaligus saya punya pengalaman selama di Dewan Dakwah mengelola program penempatan dai dari 2010 saya dikasih tugas di des penempatan dai itu. Saya suka hendak membuat target tinggi-tinggi kepada dai. Dan sekarang karena canggihnya manajemen kan suka kemudian dai itu harus melakukan ini karena apa? Anda diberikan mukafah, Anda diberikan bayaran sekian itu kan ya. Saya waktu itu diskusi dengan bapak-bapak gimana? Udah gini aja. Yang penting asal si dai itu tidak minta balik, dia berarti udah sukses. Nah, mengapa? Kalau enggak diminta balik berarti orang nerima. Gitu. Berarti dia udah sukses. Enggak usah macam-macam lah pokoknya. Yang penting dia enggak balik berarti udah sukses dah. Bahkan ada guyonan terhadap dai-dai yang tidak ada alat komunikasinya, asal kiriman wesel pos kita. Zaman itu masih wesel pos, sekarang udah enggak ada ya. Wesel pos kok nggak balik, berarti dia masih hidup dan masih berada di kawasan itu. Jadi cara ngukurnya itu amat tradisional waktu itu, masya Allah. Jadi nggak kasih muluk-muluk. Karena apa? Ya dakwah itu sangat sulit itu. Dakwah ini kan nggak kayak orang bikin warung, ya kan ya. Karena apa? Yang didakwai orang punya hati, orang punya pikiran, orang. Nah, itu. Nah, mengambil ini penting ini, masya Allah, dahsyat ya. Ya, jadi saya belum bisa mewujudkan ya, sama nanti satu saat ya ada training ya untuk anak-anak yang mau keluar negeri. Kita kita tambahin ilmunya tentang keislaman, tentang dakwah, biar apa? Dia di keluar negeri memberikan efek manfaat. Nah, ya kan mereka kerja di mana? Korea, ke Taiwan, ke Cina, ke Amerika, ke Australia dan sebagainya, tetap punya ruh semangat untuk Islam gitu. Ya walaupun ala mereka tidak apa-apalah. Ya nanti satu saat disempurnakan pada waktunya. Nah, ini mata ini. Jadi mata baina madyan wa ainuna. Nah, apa ini cara membacanya? Ya. Ya. Jadi mata itu antara Madyan dan kota Ainuna. Masya Allah, ini harus lihat peta ini, peta sana ya, peta lama sana itu gimana nih caranya? Ya, saya googling, ini mana nih ya tempat? Nggak tertulis itu. Ya, wa qauluhu it ya'duna fi sabti. Tadi ya. Jadi ini tempatnya antara ini nih. Mungkin nanti yang muda-muda silahkan melakukan perjalanan ke sana barangkali ya, traveling gitu ke kawasan-kawasan ini. Wah, menarik ini. Dan kemudian dibuat sebuah tulisan itu hasil riset atau apa gitu. Biar mudah, saya suka mendorong ditulis. Kalau riset ini kan hanya kelompok tertentu yang baca ya, terlalu berat. Ditulis dalam bentuk novel itu, novel ilmiah, itu populer ilmiah itu, berdasarkan tadi perjalanan. Wah itu saya yakin akan memberikan pengaruh dahsyat ya kepada banyak generasi muda membaca dalam model kekinian.
gitu. Kalau kitab gini kan berat anak muda mah. Iya, gitu. Allah a'lam bishawab. Itu sepertinya kalau menjelaskan urutan dari ayat ini, insyaallah. Masya Allah. Nggih. Cukup? Kalau yang itu Nggih. yang satu yang nggak menyimpang, Nggih. kira-kira nggak ada penjelasan ini. Di sini enggak disebutkan penjelasan. Iya. Cuma disebutkan dengan Palestina sekarang apa ya? wallahu alam. Cuma disebutkan itu orang-orang ini adalah mereka yang komitmen terhadap ayat-ayat yang didakwahkan oleh Nabiullah Musa dan juga mengimani terhadap kedatangan tadi Nabiullah Isa sebagai tadi apa tadi ya? Sebagai mana ya tadi? Yang datang pada akhir tadi loh, bil haqi ya'dilun, mana tadi? Nah ini mereka itu yang waqulu hittatun wadkhulul baba sujadan. Jadi sifat-sifat mereka adalah orang-orang yang selalu meminta ampun. Nah, disebutkan itu aja. Meminta ampun dan selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, itu disebutkan gitu tuh. Iya. Jadi kelompok yang selalu tekun ya, bersujud ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka itu mereka itu akan komitmen menunggu ya sampai mereka faiza jawa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Ini surat Al-Isra ayat 104. Nah, ada kaitannya dengan ini ya. Wa qulna min ba'dihi li bani Israila uskunul ardo. Tadi kan begitu kan ya. Kamu yang 12 ini tinggal di tempat itu. Nih, bagian airnya sudah ada nih masing-masing nih. Nah, sampai kemudian faida jawa'dul akhirah, sampai kemudian akan kami datangkan kepada kalian itu tanda-tanda datangnya akhirat. Itu. Tanda-tanda datangnya yaumul akhir maksudnya. Disebutkan dalam tafsirnya wa'dul akhirah, yang disebut dengan wa'dul akhirah adalah datangnya Isa ibnu Maryam. Datangnya Nabiullah. Nah, orang yang komitmen menunggu mengikuti kitab-kitab Allah tadi dengan Al-Quran juga, mereka itu menunggu sampai kelompok ini nih. Wallah, apakah ini yang kemudian menjadi ya kelompok yang ittabi'u tadi di atas juga ada ya, orang-orang yang mengikuti gitu. Ini nih ada tadi. Ini allazina atainahumul kitaba. Nah, mereka yang selalu membaca kitab. Tadi di atas ini nanti ada kaitannya dengan yang sifat-sifat yang satu kelompok tadi. Itu kaitannya dengan ayat yang pertama tadi 159 dan berikut ayat-ayat setelahnya tadi yang ada beberapa ayat tadi ya saya bacakan tadi ya, dengan melihat apa ayat-ayat itu menggambarkan tentang sifat-sifatnya kelompok yang tadi ya, satu kelompok yang apa tadi tabarra'u minna, yang berbaroah. Baroah itu maksudnya melepaskan diri dari kelompok besar yang jadi 12 tadi. Jadi melepaskan diri dari yang 11 berarti kan ya, satu tadi. Nah, sifat-sifatnya ada di sini nih. Iya. Mereka itu ya mengimani Allah. Ya, itu. Khashiina. Mereka itu selalu membaca kitab. Ya, kembali kepada wahyu Allah gitu kan ya, baca lagi penjelasan itu, otak-atik itu.
mereka memiliki kesabaran. Mereka mana tadi? Sebentar. Utul ilma min qabli idza yutla alaihim yakhirruna lil alqani sujada. Ketika mereka ini mendengar ayat yang disampaikan, mereka ini sujadan, bersujud kepada Allah. Nah, ini beberapa ayat ini, menarik ini ya, sangat menarik ini. Dengan kondisi hari ini ya. Ya wallah alam mungkin juga ya. Keturunan Bani Israel yang sekarang ada ya, yang di Palestina khususnya atau yang taat kepada Allah itu barangkali itulah ya. Mungkin kelompok itu yang juga dimusuhin juga kan sama mereka ini, satu DNA itu kan ya. Masya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Sambut. Oke, insyaallah semoga diberikan kemanfaatan dari bacaan dan renungan kita terhadap ayat-ayat yang tadi kita baca. Insyaallah ya, ini menambah hal-hal yang penting tentang informasi dari Al-Quran terkait dengan kehidupan dulu dan ada kaitannya dengan hari ini barangkali. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.